Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat-sahabat ya, santri dan santriwati pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya majelis studi dakwah terapan center di YouTube. Sudah banyak materi yang saya upload, kurang lebih dari 400 lebih video dan rata-rata dalam bentuk PowerPoint. Silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official, tambah di belakangnya kalau ingin mengetahui sesuatu, misalnya 20 macam sholat sunnah, enter akan kelihatan dia, insya Allah ya. Nah, tapi jangan lupa subscribe, like, and share serta komen. Semoga itu semua menjadi sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat, insya Allah. Baik. Nah, keutamaan orang yang menuntut ilmu disebutkan dalam hadis ya, an Asim annahu sami'a Zirra ibni Hubaish yuhaditsu qala ataitu rajulan yud'a Safwan ibni Asal wa qa'adtu ala babihi fa kharaja fa qala ma sya'nuka qultu atlubul ilma qala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Dari Asim bahwasannya dia mendengar Zirra bin Hubaith bercerita bahwa datang seorang laki-laki kepada Safwan bin Asal, lalu duduk di depan pintu rumahnya. Maka keluarlah Safwan dan berkata, apa yang engkau lakukan di situ? Aku berkata, aku ingin menuntut ilmu. Nah, dia berkata, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Nah, jadi ada malaikat ya khusus ditugaskan oleh Allah untuk menaungi, ya bahkan mengunjungi, mendatangi, ya mencatat ya orang-orang yang rajin atau menuntut ilmu dengan ridho, dengan tulus ikhlas. Bil khusus adalah ilmu syar'i, ya, ilmu agama Allah ini. Yang dikatakan ilmu itu ya ada dalilnya Quran dan Sunnah, itu yang paling utama, baru nanti ditambah dengan ijtihad dan keterangan para alim ulama. Yang jelas di sana ada Al-Quran dibacakan, As-Sunnah dibacakan dan dijelaskan menurut para alim ulama. Itulah menuntut ilmu. Ya, karena di luar sana banyak namanya majelis ghibah, ya majelis cerita-cerita yang nggak jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, kita akan masuk ya terkait dengan mandi wajib, mandi junub. Ini ya. Lanjutan dari kajian kita pesantren virtual Pondok Salat ini tentang mandi wajib. Karena banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkan mandi wajib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kebanyakan mandi wajib itu ya otodidak, katanya tidak berdasarkan ini loh dalilnya, tidak. Nah, makanya kita akan rubah pemahaman itu dan pengamalan itu. Makanya nanti mandi wajib itu nggak boleh pakai sampo, nggak boleh pakai sabun, dia harus mutlak air murni. Sebagaimana kita berwudu, ya tidak bercampur sabun, tidak bercampur sampo, dia harus murni. Begitu juga mandi wajib. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk sama-sama kita ikuti ya uraiannya. Mandi junub adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari hadas. Namun apabila sedang sakit atau tidak mendapatkan air, maka bisa diganti dengan cara bertayamum. Ya sudah kita kaji tayamum ya.
Silakan nanti dibuka lagi di YouTube. Nah, hal ini sangat penting dilakukan agar seorang muslim dapat menjalankan ibadahnya dalam keadaan bersih. Bersih zahirnya, bersih lahirnya. Nanti ada lagi bersih batin nanti ada. Nah, ini bersih zahirnya dulu. Oke. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu sedang junub, maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Kalau kamu sedang junub, maka mandilah. Maksudnya mandi junub. Baru boleh sholat. Nah, disebutkan dalam hadis, An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabat. Cucilah rambut dan bersihkanlah kulit. Nah itu. Jadi kalau kita sedang junub itu sampai ke bawah batang rambut itu harus kena air maksudnya. Bersihkan kulit kita, kalau ada menempel cat, minyak itu dibersihkan dulu sebelum mandi wajib. Itu maknanya. Nah, jadi kita lihat ada keadaan orang-orang yang diwajibkan mandi padanya. Jadi keadaan orang-orang tertentu yang wajib mandi. Apa saja itu? Yang pertama, ketika orang itu keluar air mani, baik saat terjaga ataupun tidur mimpi basah. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal ma'u minal ma'i. Nabi bersabda, sesungguhnya air, maksudnya mandi wajib itu disebabkan air, keluarnya air mani. Jadi adanya mandi wajib karena disebabkan keluarnya air mani sperma. Ya, baik jaga maupun tidur. Oke. Nah, keluar mazi atau wadi tidak wajib mandi. An aliin qol kuntu rajulan mazza'an fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala idza hadzafta fagtasil minal janabati wa idza lam takun hadzifan fala tagtasil. Dari Ali berkata, adalah aku seorang yang sering mengeluarkan mazi. Lalu aku menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, jika engkau memancarkan air, maksudnya air mani, mancar, muncrat, maka mandilah karena junub. Jika tidak memancarkan, maka engkau tidak wajib mandi. Ini sudah kita bahas dulu sebetulnya tentang macam-macam najis ya. Jadi bedanya mani sama mazi, itu kalau mani mencar dia, muncrat, crot gitu ya. Kalau fikih gitu. Kalau mazi tidak. Jadi dia seseorang itu sedang naik syahwatnya, ada keluar lendir, nah itu namanya mazi. Nah itu nggak wajib mandi dia, tapi itu najis hukumnya. Kalau terkena celana dalam itu nggak boleh dipakai dia untuk sholat, dia harus dicuci lagi dulu. Mencucinya pun harus hati-hati, jangan sampai nanti bercampur air kena pakaian lain, jadi harus diguyur dia. Itu sudah kita bahas ya, tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, tapi kalau mani itu tidak najis dia. Itu airnya itu dia bersih suci itu kalau air mani. Makanya dia bedanya muncrat. Nah, itu wajib mandi. Kalau mazi tidak, cukup istinja. Baik. Nah, kemudian wanita keluar mani juga wajib mandi. An Ummi Salamah anna Umma Sulaim qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat qala na'am idza ra'at al-ma'a fadhahikat Ummu Salamah faqalat tahtalimul mar'atu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabima yusbihu al-walada. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim istri Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyebutkan kebenaran. Nah, ini dalam ilmu fikih yang ngaji begitu, jangan malu menyebutkan ya tentang apa aja dalam belajar ilmu fikih, karena Allah nggak malu kalau kita menyebutkan itu, Allah nggak malu.
Boleh dalam kajian ya. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah ya Rasul? Nabi menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air, artinya ada sperma yang keluar. Tapi kalau sekedar mimpi ya, tapi nggak ada, begitu dilihat nggak ada bekas. Laki-laki juga begitu, nggak basah celana dalamnya. Ya cuman mimpi aja dia bercumbu lah begitu dalam mimpinya. Entah dengan siapa, terserah dalam mimpi. Tapi begitu dia lihat nggak basah, nggak ada ciri-ciri mani, itu nggak wajib mandi. Tapi kalau ada basah ciri-ciri mani, maka wajib mandi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang menyebabkan orang wajib mandi adalah jima walaupun tidak keluar mani. Nah di sini, ya jadi wajibnya mandi itu karena sudah masuk waktu mau sholat. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza jalasa baina su'abiha al-arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Jika ia telah duduk, maksudnya laki-laki suami, di antara keempat cabang istrinya, kemudian ia membuatnya kepayahan, kiasan untuk bersetubuh, maka ia wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Nah, ini maksudnya apabila sudah bertemu ya antara alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina. Alat kelamin suami dan istri udah ketemu. Walaupun nggak keluar mani, nah itu wajib mandi. Ini ya. Kalau dia mau sholat, udah masuk waktu sholat. Tapi kalau belum masuk waktu sholat dan dia belum mau sholat, maka kewajibannya itu tidak segera. Jadi diwajibkannya mandi karena mau sholat. Nah, di antaranya itu. Kemudian masuk Islamnya orang kafir. An Abi Hurairah anna Sumamah ibni Usal au usalata aslama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi ila haiti bani fulanin famuruhu ayyagatasila. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Sumamah bin Usal atau Usalah saat masuk Islam, Nabi memerintahkannya, pergilah kalian dengannya kepada Bani Fulan, lalu suruhlah dia untuk mandi. Nah, jadi ini bagi orang yang baru masuk Islam itu diperintahkan untuk mandi wajib ya. Berdasarkan hadis ini. Ya, mandi wajib dia. Nah, selama sebelum Islam dia belum pernah mandi wajib ya, memang belum ada syariat bagi mereka. Ya, tidak ada syariat Islam. Begitu masuk Islam ya dia wajib mandi wajib. Nah, ini sebagian ulama mengatakan masuk Islamnya orang yang tadinya non muslim begitu masuk Islam ya dia wajib mandi wajib. Nah, mandi junub kalau dia sudah dewasa. Baik. Nah, kemudian yang keempat, terputusnya haid atau nifas. Selesai haid, selesai nifas. An Aisyah qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat al-haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa sholli. Dari Aisyah berkata, telah bersabda Nabi SAW, jika datang haid, maka tinggalkanlah salat. Dan jika telah lewat, maka mandi dan salatlah. Jadi kalau dalam haid nggak boleh salat. Begitu sudah selesai haid, selesai nifas, maka mandi baru salat. Baik. Catatan, nifas dan haid dihukumi sama secara ijma dalam mandi wajib. Nah, kemudian yang kelima, keadaan yang kelima ini adalah mandi hari Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang telah baligh. Nah, ini salah satu dalil bahwa mandi Jumat itu wajib bagi yang orang sudah balik berakal, laki dan perempuan. Tuh. Laki dan perempuan. Ini satu hadis ya. Oke. Nah, tapi dalam hadis lain ya tidak mengatakan wajib tapi berpilih. An Samurah ibni Jundabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a yaumal juma'ati fa bima wa ni'mat
wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Dari samurai berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat maka ia bisa mengambil rukhsah untuk atau keringanan, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi maka mandi itu lebih afdol. Nah, maka di sini ulama sebagian berpendapat mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini ya, karena ada rukhsah boleh berwudu aja boleh sholat Jumat, baik laki maupun perempuan. Kalau perempuan berwudu aja sholat zuhur. Kalau masjidnya menyiapkan sholat Jumat, boleh sholat Jumat sebagai pilihan. Tapi intinya di sini adalah mandi Jumat itu, ada yang mengatakan berdasarkan sini adalah sunnah muakkadah. Kalau yang pertama tadi wajib hukumnya. Nah, hukum orang junub tidur sebelum mandi. An Aisyah taqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an. Dari Aisyah berkata adalah Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi terlebih dahulu. Ketika Rasul menginap di rumah Aisyah, ya, malam harinya itu, tengah malam itu, Rasulullah sama Aisyah ya berhubungan suami istri. Nah setelah itu Nabi tidak berwudu, Nabi tidur sebentar, tidur, nanti bangun subuh baru mandi, ya. Jadi dalam keadaan junub boleh tidur, nggak mesti mandi malam itu, enggak, berdasarkan hadis ini. Nah, jadi bapak ibu misalnya yang masih produktif lah, yang masih aktif ya, kalau terjadi tengah malam itu hubungan suami istri, ya nggak usah wudhu, tidur aja, nanti waktu mau subuh, nanti mau sholat subuh baru mandi wajib ya, mandi junub. Nah kemudian ada juga berpilih antara mandi atau wudhu ketika malam itu. An Abdullah ibn Abi Qais qal sa'altu Aisyah an watri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al haditsa qultu kaifa kana yasna'u fil janabati akana yaghtasilu qabla ayanam am yanamu qabla yaghtasil qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubbama igtasala fanama warubama tawaddoa fanama qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Bagaimanakah Nabi jika dalam keadaan junub? Kata salah seorang sahabat kepada Aisyah, ya, apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kadang beliau mandi lalu tidur, kadang pula beliau wudhu barulah tidur tengah malam itu ya. Abdullah bin Abul Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang. Nah, jadi berpilih, atau bahkan nggak wudhu, nggak mandi wajib, tidur aja seperti itu. Sebagian ulama mengatakan demikian karena hukumnya sunnah. Baik, yang penting yang diperhatikan adalah boleh mandi dengan air hangat. Nih, kalau mandi mau subuh itu boleh saja bagi muslim menggunakan air hangat atau air dingin sesuai yang ia anggap masalah untuk dirinya. Ingatlah bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam segala hal Allah menginginkan kemudahan. Mana yang mudah untuk kita itu kita amalkan. Oke. Baik. Nah, kemudian ketika junub wajib membuka sepatu khuf. Faqala an ayyi syai'in tas'alu qultu anil khuffaini. Qala kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin amarona alla yanzi'ahu salasan illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Maka saya berkata tentang apa yang kau bertanya. Aku menjawab tentang mengusap sepatu khuf. Ia berkata, adalah kami saat bersama Rasulullah SAW dalam satu safar bepergian,
beliau memerintahkan supaya kami tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kami terkena janabah. Nah, namun kalau hanya karena buang air besar atau air kecil atau karena sehabis tidur, boleh tidak dilepas. Hadis An-Nasa'i nomor 158. Jadi zaman dulu itu ada namanya sepatu khuf. Sepatu khuf itu seperti sepatu ya itu kali ya, jawara ya. Zaman dulu itu ya, jadi pakai sepatu dia diikatnya itu paten gitu, susah bukanya lah. Diikat susah bukanya itu. Maka boleh tidur pakai itu ya. Kemudian apalagi buang air kecil pakai itu ya, maksudnya dijaga. Nah, buang air besar juga tetap dipakai dia. Nah, kemudian dia berwudu lalu diusap aja bagian sepatunya bagian atasnya, tapi berwudu. Itu diperbolehkan, kecuali kalau sedang junub dia, maka dibuka, dia mandi junub. Jadi kalau mandi junub itu harus dibuka, nggak bisa diusap saja. Tapi kalau berwudu, habis buang air kecil dia istinja lalu dia berwudu, basuh semua kedua kakinya, bagian atas diusap pakai air kanan kiri, bagian atasnya aja diusap. Nah itu, ini tata cara bersuci dalam Islam tentang sepatu khuf ya. Nah kemudian khusus wanita sehabis haid dengan daun bidara ini disunahkan. An Aisyata anna Asma'a sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhur thumma tasubbu ala ra'siha fatadalukuhu dalkan sadidan hatta tablugha su'una ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma' thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan wa tatahharu biha faqalat Asma'u wa kaifa tatahharu biha faqala subhanallahi tatahharina biha. Dari Aisyah berkata bahwa Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air daun bidara ya. Air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya, kemudian hendaklah engkau menyiram air pada kepala, lalu menggosok-gosokkannya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiram air kepada kepala tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik lalu bersuci dengannya. Lalu Asma berkata, bagaimana dia dikatakan suci dengannya? Beliau bersabda, subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Nah jadi bagi perempuan itu disunahkan pakai daun bidara. Silakan nanti cari daun bidara itu, ya, daun bidara disunahkan itu. Nah baik, kemudian lalu Aisyah berkata seakan-akan dia menutupi hal tersebut, kemudian sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengannya sebaik-baik bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci, kemudian kamu siramlah air kepada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepala, kemudian mencurahkan air padanya. Nah, ini salah satu ya cara mandi wajib bagi perempuan dengan air bidara. Hukum melepas ikatan rambut untuk wanita ketika mandi. An Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun asudda safra ra'si afa anquduhu li ghusli janabah faqala innama yakfiki an tahsi alaihi thalasa hasayatin min ma'in summa tufidi alaiki minal ma'i fatatahurina au qala fa iza anti qad tahurti. Artinya dari Ummu Salamah ia berkata,
Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang biasa mengikat rambutku. Apakah aku harus melepaskan ikatan rambut tersebut saat mandi junub atau mandi haid? Nabi bersabda, tidak perlu melepas ikatan rambut saat mandi. Cukup bagimu mengguyurkan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali, cedokan ukuran kedua telapak tangan penuh berisi air. Zaman dulu belum ada gayung. Siram aja, nggak usah pakai dibuka. Kalau yang ada, orang pakai ikat rambut. Oke, nah hukum mandi suami istri bersama-sama dalam satu wadah. Ana Aisyah taqalat kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabatin. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah. Kami saling bergantian dalam menciduk air ketika mandi junub. Nah, tepat satu ember, ambil masing-masing ngambil, boleh. Satu tempat kamar mandi, berdua suami istri itu boleh. Nabi pernah mencontohkan kepada Aisyah. Baik, nah sekarang hukum mandi, rukun mandi wajib. Ini rukunnya ya. Nggak boleh tinggal salah satu. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau ada yang kena cat, badan kita itu dibersihkan. Kalau ada kutek di kuku itu dibersihkan karena itu menghalang air. Atau ada minyak, oli-oli itu dibersihkan dulu pakai sabun semua. Ya. Baru yang ketiga menerapkan salah satu cara yang telah Nabi contohkan. Nah ini menerapkan cara yang dicontohkan Nabi. Ada 2 cara setidaknya. Salah satu pilih. Atau kadang-kadang cara ini, besok cara yang itu. Untuk menghidupkan sunnah Nabi. Oke ya, kita lihat 3 rukun ini. Jangan sampai kurang salah satu. Nah, tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama dari istri Nabi yang bernama Aisyah. Ana Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minnal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wa wudu'ahu lis-salati thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a anqadis tabara'a hafadha ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala ra'sairi jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Dari Aisyah ia berkata, dahulu apabila Rasulullah SAW mandi hadas karena junub, maka beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu dengan wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata, hingga ketika selesai beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Hadis Muslim dan An-Nasa'i. Nah, rinciannya begini ya, urutannya supaya lebih jelas. Cara mandi wajib yang pertama ini ya. Pertama kita masuk ke kamar mandi, pakai kaki kiri sambil berdoa ya. Sampai di kamar mandi, yang kita lakukan adalah mencuci kedua tangan dengan air saja, atau diawali dengan sabun lalu dibasuh dengan air, boleh. Cuci tangan pakai keran, kalau pakai keran. Kalau pakai ember ambil gayung, siram tangan, cuci dulu. Pakai sampo boleh, pakai sabun boleh, dicuci. Oke, ini dulu pertama masuk kamar mandi. Nah, kemudian setelah cuci tangan, kalau asli tadi hadis menumpahkan air tangan pakai tangan kanan ke tangan kiri. Lalu ya, atau cukup dengan tangan kanan memegang gayung berisi air. Kalau zaman sekarang gak usah lagi ditaruh ke tangan kiri, pegang gayung aja ada airnya. Kemudian mencuci kemaluan dan dubur, namanya istinja. Dengan gayung itu istinja, tangan kanan pegang gayung, tangan kiri yang membersih-bersih. Jangan pakai tangan kanan bersih-bersih, tangan kiri bersih-bersih. Iya. Karena tangan kiri ini, di telapak tangan ini ada antibiotik. Sementara telapak tangan kanan ini ada pembusuk makanan. Jadi makanya kalau makan itu pakai tangan, masuk ke mulut, itu cepat busuk dia. Karena ada pembusuk makan. Tapi sekarang ini kebanyakan orang makan pakai sendok. Makanya jangan pegang nasi pakai tangan kanan, nanti busuk, cepat basi.
Ya, jadi istinjanya pakai tangan kiri ya, tangan kanan megang gayung. Nah, setelah itu membersihkan najis-najis yang ada pada badan. Boleh dengan mandi biasa terlebih dahulu. Nah, di sini dia. Jadi setelah istinja, buka baju, ya mandi biasa. Sebaiknya pakai kemben ya, pakai kain basah atau pakai sidi. Kalau tidak pakai apa-apa, misalnya telanjang lah begitu, itu hukumnya makruh perbuatannya. Wudhu pun begitu. Kalau wudhu tidak pakai apa-apa, wudhunya sah tapi perbuatannya makruh. Nah, begitu juga mandi biasa ini ya, mandi biasa. Pakai sampo silakan, pakai sabun silakan. Ini belum mandi wajib, baru bersih-bersih. Nah, setelah dirasa enak, barulah kita kemudian ya memakai handuk ya. Pakai handuk lalu berwudu. Nah, itu dia. Ini sudah mulai nih mau mandi wajib. Sebagaimana wudu untuk sholat. Tuh, cuci tangan, kumur-kumur seperti biasa. Nah, basuh muka, tangan, usap kepala. Nah, ketika kaki jangan dibasuh. Nanti penutup mandi wajib. Karena ini sudah masuk ritual ini. Ya, jadi ritual itu diawali dengan berwudu. Ya, berwudu seperti wudu mau sholat, tapi pas kaki jangan dibasuh, nanti sebagai penutup. Itu rumusnya kalau mandi wajib. Ya. Nah, selanjutnya memasukkan jari tangan telah dibasahi dengan air di sela-sela rambut, ya sampai mengenai kulit kepala dengan cara diremas-remas. Ya, jadi misalnya ada keran, tampung pakai kedua tangan, ya. Nah, diangkat, ditaruh di kepala, diremas-remas dia. Pakai pangkal itu, ambil lagi, taruh kepala, lemas-lemas 3 kali. Ini sudah dibuka baju lagi ya, sudah buka handuk lagi dia, remas-remas 3 kali. Nah, kemudian barulah kita siram kepala dengan 3 kali siraman, yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ambil gayung tadi, taruh di kepala kanan, siram 1, 2, 3. 1 gayung itu bisa 3 kali siram, dibagi-bagi dia. Dah, ambil lagi air dalam gayung, siram kepala kiri, 1, 2, 3, jatuhnya ke pundak. Ya. Tuh, kanan kiri dia setelah remas-remas tadi. Nah, lalu barulah kita mulai niat di sini, mengalirkan air ke seluruh badan yang dimulai dari ya kepala atas ubun-ubun, diiring dengan niat. Nah, itu taruh air di kepala sambil berniat, sengaja aku mengangkat hadas besar, itu niatnya. Sengaja aku mandi wajib, itu niatnya. Siram dari kepala pelan-pelan sambil berniat. Terus ambil lagi, siram lagi dari kepala. Terus siram ke pundak kiri, siram ke badan. Nah, selama proses mandi ini hendaknya menjaga jangan sampai buang angin, jangan sampai kentut, nanti batal wudunya. Karena tadi diawali dengan wudu kecuali kaki, atau buang air kecil jangan sampai pipis, atau air besar jangan sampai cepirit, yang akibatkan batal wudu setelah dilakukan di awal mandi tadi. Apabila dilakukan salah satu membatalkan wudu tadi, maka ya diulang lagi ya dengan cara menggunakan sabun atau sampo. Nah, maka diulang lagi dari awal lagi, dan jangan menggunakan sabun atau sampo. Ini sudah proses, jangan sabunan lagi, nggak boleh karena udah tadi di depan. Harus air murni, dia harus mutlak. Nah, selama itu mandi itu tidak boleh kena kemaluan kita dari telapak tangan itu, gosok-gosoknya. Pakai pungutan belakang boleh. Nah, bagian terakhir adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dengan demikian maka selesai mandi wajib dan sekalian sudah ada wudhu dan boleh langsung sholat, berpakaian sholat. Jadi gitu prosesnya. Ya. Jadi setelah air masuk semua ke badan kita, dirasakan udah basah semua, baru ambil handuk. Nah, baru kita basuh kaki kanan kita 3 kali, kaki kiri 3 kali, meneruskan wudhu yang belum selesai tadi, yang disisakan tadi. Nah, seperti itu. Ini pilihan pertama. Inilah cara dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Pilihan pertama. Baik, sekarang pilihan kedua dari Maimunah, istri Nabi juga. An Maimunah taqalat wa doa Rasulullah SAW wudu'an li janabati fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marotain aw thalasan thumma ghassala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marotain aw thalasan thumma matmado wastanshaqa wa ghassala wajhahu
wa zira'aihi thumma afadu ala ra'sihil ma'a thumma ghassala jasadahu thumma tanahha fa ghassala rijlaihi qalat fa ataituhu bi khirqatin falam yudrikha fa ja'ala yanfudu biyadihi. Artinya dari Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya menyiapkan air bagi Rasulullah SAW untuk mandi junub. Kemudian beliau menuangkan air tersebut dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau cuci kemaluannya, istinja. Nah, setelah cuci istinja, menggosok-gosok tangannya di tanah atau di tembok. Tuh, bekas itu digosok-gosok sebanyak 3 kali. Ini kalau nggak ada sabun ya. Kalau ada sabun pakai sabun. Ya karena maaf kalau kita panas dalam itu habis istinja dari buang air besar itu tangan kita masih bau itu, bau najis. Itu ke bawah itu nanti. Makanya digosok pakai sabun. Kalau nggak ada sabun ya udah ke ubin itu digosok-gosok, siram lagi gosok-gosok. Terus selalu begitu tuh, gosok-gosok tangan kita itu ke ubin pelan-pelan ya. Siram lagi, digosok lagi. Nah selanjutnya beliau berkumur-kumur, maksudnya berwudu dan berintisak. Intisak itu menghirup air dengan hidung lalu dikeluarkan. Kemudian beliau mencuci muka dan 2 tangan sampai siku. Kemudian beliau siram kepalanya, seluruh tubuhnya. Kemudian beliau mengambil posisi tempat bergeser lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian saya memberikan kepadanya kain semacam handuk, tapi beliau tidak menginginkannya. Lalu beliau menyeka air di tubuhnya itu dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, jadi ini pilihan kedua ya. Jadi seperti biasa tadi yang di hadis pertama Aisyah tadi, Nabi istinja dia. Istinja dari buang air besar sampai digosokkan ke tanah itu atau ke tembok 3 kali, siram, gosok lagi. Seperti itu. Nah, lalu beliau itu berwudu, berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke hidung, dibuang, baru cuci muka. Berwudu lah ya. Kemudian basuh tangan sampai siku. Kemudian beliau siram kepalanya, ya, sampai siku dan kepala, lalu siram kepalanya. Siram kepalanya, seluruh anggota tubuh sambil berniat, sengaja aku mandi harus besar. Terus mandi semua, setelah selesai, beliau pindah dari tempat mandi itu, bergeser. Nah, setelah bergeser, baru basuh kedua kaki. Nah gitu aja. Kalau yang pertama nggak bergeser, di situ juga dia basuh kakinya, kalau ini bergeser. Nah setelah itu dikasih handuk, Nabi nggak pakai. Karena sebagian ulama mengatakan makruh bekas wudhu atau bekas mandi itu dilap, tapi boleh sih, boleh. Nah, lalu Nabi mensekap pakai tangan aja itu, dibuang-buang begitu aja. Nah, oke. Nah ini pilihan kedua. Silakan mau pakai yang mana, atau kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua. Silakan, karena itu dua-duanya dari Rasulullah SAW. Jadi intinya berwudunya itu di belakang, ya, basuh 2 kakinya itu di belakang. Jadi dia include mandi berwudu sama mandi wajib. Jangan seperti selama ini dia mandi wajib dulu, setelah itu baru berwudu. Nggak begitu. Nggak begitu, itu bukan cara Nabi itu kalau begitu nanti. Karena butuh hadis, dia butuh tuntunan. Baik, nah, jadi nanti kalau sudah dia tutup dengan kedua kaki, lalu sampai ke kamar, dia mau sholat, tiba-tiba dia kentut, kan batal. Lalu apa yang dilakukan? Udah berwudu aja. Nggak usah mandi wajib lagi, karena sudah ditutup membasuh kedua kaki. Udah selesai proses wudhu dan mandi wajib. Nah kalau batal ya berwudhu aja dia, nggak usah mandi wajib lagi. Kecuali nanti kalau ada hal yang mewajibkan dia mandi wajib gitu. Nah itulah tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan ya. Dalam rangka kita menghidupkan sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta sunnahku, maka dia adalah mencintai. Mengamalkan sunnahku, dia mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mencintai aku dengan cara mengamalkan sunnahku, maka nanti bersamaku di dalam surga, kata Nabi, di ring 1. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah dan masuk dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah SAW, bersama keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.